Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Pernah tidak kalian bertanya, kenapa sih pembangunan di Indonesia kadang terasa lambat? Kenapa uang negara yang seharusnya buat kita semua rasanya sering hilang tak tentu ribanya? Semua itu satu penyebab utamanya, korupsi. Nah, di bab 4 ini kita akan bahas lengkap bagaimana sih cara memberantasnya. Ini bukan cuma tugas pemerintah saja loh, tapi tugas buat kita semua. Ada 2 jalan utama yang dipakai negara kita. Ada lembaga khusus bernama KPK. Tantangannya apa saja sih? Sampai bagaimana caranya bekerja sama antar lembaga biar hasilnya maksimal? Ayo kita bahas satu persatu. Pemerintah dan negara kita tidak cuma berhasil saat korupsi sudah terjadi, tapi punya 2 langkah besar. Pertama, adanya pendekatan pencegahan. Ini artinya kita mencegah sebelum korupsi itu terjadi. Caranya dengan bikin aturan yang ketat, mengejarkan nilai kejujuran, bikin semua laporan keuangan terbuka, dan pastikan tidak ada celah buat orang yang nakal berbuat curang. Ini langkah paling penting, karena apa? Karena itu mencegah jauh lebih baik daripada memperbaiki kerusakan. Dan yang kedua, adanya pendekatan penindakan. Kalau ternyata korupsi tetap terjadi, langkah ini yang jalan. Di sini pelaku akan diperiksa, ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Tujuannya supaya orang lain jera dan tidak meniru perbuatan yang sama. 2 langkah ini harus berjalan beriringan. Kalau cuma mencegah tapi tak ada hukuman, orang tak takut. Kalau cuma menghukum tapi tak ada pencegahan, korupsi akan terus tumbuh lagi. Nah, sekarang siapa sih yang jadi ujung tombak pemberantasan ini? Jawabannya Komisi Pemberantas Korupsi atau sering dikenal sebagai KPK. KPK itu merupakan lembaga independen bebas dari campur tangan siapa saja. Apa aja sih tugas dan wewenang dari KPK? 1. Koordinasi, mengatur kerjasama antar kepolisian, kejaksaan, dan instansi lain biar satu tujuan. 2. Pengawasan, memantau cara kerja instansi negara biar tidak ada yang main mata. 3. Penyelidikan dan penyidikan. Kalau ada laporan atau tanda-tanda korupsi, KPK berhak cari bukti dan menelusuri aliran uang serta memanggil saksi atau tersangka. 4. Penuntutan. Kalau bukti sudah cukup, KPK yang akan menuntut pelaku ke pengadilan. Kalau dilihat dari struktur organisasinya, KPK itu punya susunan yang rapi. Ada pimpinan yang memimpin sehari-hari, ada dewan pengawasan yang memantau kerja pemimpinan, lalu dibagi lagi ke bidang pencegahan, bidang penindakan, sampai bagian pendidikan dan masyarakat. Semuanya diatur supaya kerjanya jelas, rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kerja KPK itu gampang? Tentu saja tidak. Ada banyak sekali tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, korupsi di Indonesia sudah berurat akar, jaringannya luas sampai ke tingkat tinggi. Kedua, sering ada campur tangan pihak lain yang tidak senang KPK bekerja keras. Ketiga, aturan hukum kadang berubah atau kurang kuat buat menindak tegas. Keempat, masih ada masyarakat yang apatis atau takut melapor. Tapi, lihatlah rekam jejaknya. Sejak berdiri, KPK sudah membuktikan diri, dari mulai membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat negara, anggota DPR, kepala daerah, sampai pengusaha besar. Banyak yang sudah dipenjara, uang negara yang hilang sudah ditarik kembali. KPK jadi simbol harapan masyarakat, bukti bahwa negara serius memberantas korupsi. Meskipun sering dikritik, kadang ada masalah internal juga, tapi KPK tetap berjalan dan berjuang. Satu lembaga saja tidak akan cukup kuat. KPK harus bekerja sama dengan lembaga lain. Itulah skema kerjasama antar lembaga. Contoh misalnya sama kepolisian, kalau butuh bantuan pengamanan atau pengejaran. Yang kedua ada kejaksaan yang fungsinya untuk memproses tuntutan di pengadilan. Dan yang terakhir ada inspektorat atau BPK yang berperan untuk mengecek laporan keuangan negara. Sama instansi pemerintahan lain untuk perbaikan
aturan biar tak ada lagi celah korupsi? Biar lebih paham, kita ambil saja contoh kasus nyata yang sering terjadi. Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Di sini, pejabat nakal bekerja sama dengan pengusaha. Uang proyek dipotong, barang yang dikirimkan jelek atau kurang jumlahnya. Nah, KPK masuk, mulai dari terima laporan, telusuri aliran uangnya, sidik siapa saja yang terlibat, sampai akhirnya menangkap mereka yang terlibat. Di sini terlihat jelas kerjasama antar tim, bukti yang kuat, dan hukum yang tegas adalah kunci keberhasilan pemberantasan. Teman-teman, dari semua materi ini dapat kita simpulkan bahwa pemberantasan korupsi itu jalan panjang. Pakai dua cara, cegah dan tindak. KPK jadi garda depan, punya tugas, wewenang, dan susunan kerja yang jelas. Meski banyak rintangan, rekam jejaknya sudah terbukti. Kuncinya, kerjasama antara lembaga dan dukungan kita semua sebagai masyarakat. Ingat ya, korupsi itu musuh bersama. Kalau kita diam, kita ikut merugikan diri sendiri. Mari kita dukung pemberantasan korupsi demi Indonesia yang bersih, makmur, dan jaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taking